Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Lestari dengan NIM 86201718502010. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini semester 5 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memaparkan Developmentally Appropriate Practice atau yang disingkat dengan DAP dalam perspektif BCCT, Beyond Center and Circle. Pengertian Developmentally Appropriate Practice atau yang disingkat dengan DAP. DAP adalah perencanaan yang bermakna dan sesuai dengan perkembangan anak sebagai penerapan pengetahuan mengenai perkembangan anak dalam lembaga PAUD. Program pembelajaran yang direncanakan untuk PAUD berdasarkan pengetahuan mengenai perkembangan anak. DAP berdasarkan pada pertimbangan data dan kenyataan tentang anak. Tahap-tahap pembelajaran Developmentally Appropriate Practice atau yang disingkat dengan DAP. Menciptakan lingkungan belajar yang dapat membuat anak asik dalam pengalaman belajar, yaitu dengan melibatkan aspek fisiologi anak. Misalnya dengan games atau kegiatan yang menyenangkan, akan melibatkan seluruh aspek fisik, emosi, sosial, dan kognitif anak secara bersamaan, simultan. Menciptakan kurikulum yang dapat menimbulkan minat anak dalam kontekstual, sehingga anak menangkap makna atau dari apa yang dipelajarinya. Menciptakan suasana belajar yang bebas tekanan dan ancaman, tetapi tidak menantang bagi anak untuk mencari tahu lebih banyak. Berikan mata pelajaran dengan melibatkan pengalaman konkret, terutama dalam pemecahan masalah, karena proses belajar paling efektif bukan dengan ceramah, tetapi dengan memberikan pengalaman nyata. Pendekatan Beyond Center and Circle Time atau yang disingkat dengan BCCT. Pendekatan BCCT, Beyond Center and Circle Time, atau bisa juga disebut dengan pendekatan Montessori, yaitu suatu kerangka teori atau metode yang dicetuskan oleh seorang wanita pendidik dari Italia bernama Dr. Maria Montessori, 1870-1952. Pendekatan ini berusaha untuk merangsang anak agar bermain secara aktif di sentra-sentra permainan. Dalam permainan ini, anak menjadi subjek otonom yang secara bebas mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Sedangkan tugas guru lebih bersifat pasif, karena tugas guru hanya sebatas mendampingi, memfasilitasi, memotivasi, dan memberi pijakan-pijakan. Pijakan yang dimaksud di sini adalah dukungan yang berubah-ubah karena disesuaikan dengan tingkat pengembangan anak atau masa peka, periode sensitif. Ciri khas pendekatan BCCT adalah duduk melingkar. Developmentally Appropriate Practice atau yang disingkat dengan DAP dalam perspektif Beyond Center and Circle Time atau yang disingkat dengan BCCT. Pembelajaran dengan pendekatan Beyond Center and Circle Time atau disingkat dengan BCCT atau sering diartikan sebagai pendekatan sentra dan lingkaran adalah pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak. Pendekatan ini bertujuan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak agar kecerdasannya dapat berkembang secara optimal. Maka otak anak perlu dirangsang untuk terus berpikir secara aktif. Sentra main adalah zona atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis main, yaitu bermain sensomotorik atau fungsional, bermain peran, dan bermain pembangunan. Persiapan pembelajaran dalam menerapkan Beyond Center and Circle Time atau yang disingkat dengan BCCT. 1. Penataan lingkungan lain. 2. Penyambutan anak. 3. Main pembukaan. 4. Kegiatan inti. Dan 5. Evaluasi pembelajaran. Di samping ini adalah contoh main pembukaan. Di bawah ini gambar anak-anak sedang bermain di sentra balok dan sentra bermain peran.
Halo. Sekarang kita akan lihat kota yang terbuat dari blok sand. Ya, itu dia terjadi gempa dan jatuh. Lalu jatuh lagi. Nah, sekarang kita mulai dari gerbang. Ini adalah gerbang perumahan. Ini ada mobil Lamborghini masuk. Mobil saya. Lamborghini masuk. Nah, itu kita ke perumahan. Ini ada mobil jalan. Terus nubruk. Nah, lalu sini ada rumah tamu sendiri. Dan di sini adalah perusahaan tangki. Ya, bisa dilihat ini ada 3 tangki, yang 1 besar dan 2 kecil. Dan di sini ada menara paling tinggi. Dan setelah itu di sini ada menara segitiga, bisa dilihat. Dan di sini ada bekas reruntuhan gempa bumi. Dan ini pipa. Ada mobil lagi jalan-jalan. Dan ini juga. Lalu rumahnya ini terbuat semua ini terbuat dari blok sand. Oke, dadah. Halo. Sekarang kita akan lihat kota. Nih dilihat, ini kota yang baru. Di kota. Dan sekarang kita akan traveling ke kota. Mulai dari sini sampai Ini adalah pintu masuk. pintu gerbang Ini adalah rumah. rumah. Ini adalah menara. Ini rumah. tempat parkir. Dan di sini bisa dilihat ada lapangan basket. Masuk. Dan di sini ada jalan raya. Ini ada mobil lagi jalan. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 menara di sini jatuh. Nah, setelah itu di sini ada mobil F1 sedang balapan. Dan di sini adalah gedung segitiga. Semuanya di sini segitiga. Tapi ada yang bulat. Dan di sini ada menara satu lagi. Di sini ada menara rumah. Ini adalah tempat parkir sebelah sini. Dan ada motor-motor. Oke. Sekarang oke, sudah itu saja ya. Dadah. Halo, kita sudah lihat rumahnya, kota menghancurkan. Dadah. Demikianlah video pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.